langsung aja. Jadi sebelumnya ini perkenalkan teman-teman, Bang Fadil udah Assalamualaikum. join dengan kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini adalah alumni dari UIN Bandung, angkatan 2011 ya Bang ya? Ya, 2011, 2011. jurusan PAI. Iya, teknik agama. Lulus jangan ditanya ya tahun berapa. Tapi alhamdulillah udah lulus Alhamdulillah. dengan berbagai perjuangannya. Nah, di sini ternyata beliau, kalaupun misalnya teman-teman nih di yang sekarang mungkin lagi kuliah jurusan PAI, mungkin kebayangnya pengen jadi guru aja deh, tapi ternyata ruang lingkup kerja itu tidak sesempit itu ya Bang ya. Karena biasanya pada akhirnya kita akan melakukan apa yang menjadi gerakan hati kita. Nah, termasuk Bang Fadil ini. Beliau ini memang dari sejak kuliah tergerak untuk ibaratnya apa ya? Menggelitik nih bareng-bareng sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang termarginalkan oleh sistem. Salah satunya mungkin diantaranya dengan anak jalanan kah, dengan kaum punten ya, dengan kaum waria atau transgender segala macam, yang itu ternyata sudah dilakukan. Jadi sahabat, bukan cuma wacana aja nih, udah ada aksi yang dilakukan sejak komunitas tauhid ini berdiri. Nah, jadi buat teman-teman nih yang ternyata punya keresahan yang sama, terutama yang kemarin mungkin teman-teman juga greget ya sama pranknya salah satu youtuber Bandung yang memperlakukan tidak manusiawi anak kecil maupun transpuan tersebut. Nah, bisa nih nanti ngobongin Bang Fadil buat mungkin yang tergerak pengen bergerak bareng-bareng Bang Fadil, itu bisa banget. Nah, tadi Pak Fil mengenai Bang Fadilnya sendiri nih. Nah, sekarang kita langsung ke ngobrolnya. Teman-teman juga boleh nih nggak cuma nge-like aja, tapi boleh nanya ya, nanti boleh nanya, boleh sharing juga kalau teman-teman ternyata punya intensi yang sama dengan Bang Fadil. Oke Bang Fadil, sebelumnya nih pengen nanya dulu dong, komunitas tauhid itu bergeraknya tuh sejak kapan sih? Kalau berbicara historis mungkin dari saya waktu SMP di Garut. Nah, ya, kita udah mulai gerak, tapi belum ada nama sebuah komunitas tauhid. Ya biasa aja, kita cuman gerak aja, turun ke jalanan, ngasih ngasih makanan, nasi bungkus ke anak-anak jalanan. Nah, dari situ awal geraknya. Jadi waktu saya SMP itu udah punya kegiatan rutin ngasih makanan ke anak-anak jalanan. Nah, lanjut mungkin. Kalau boleh tahu, kan tadi dari SMP tuh ya, ketika zaman sekarang tuh anak-anak SMP masih main TikTok atau masih diribetkan dengan hal-hal yang receh gitu. Kok Bang Fadil bisa sih dari SMP udah punya apa ya, getaran hati yang seperti itu Bang? Nggak tahu ya, ini mungkin naluri saya pribadi. Jadi ketika melihat situasi kondisi yang terjadi di lingkungan, merasa terpanggil gitu si nurani itu untuk terjun langsung ke lapangan, apalagi ketika melihat mereka orang-orang yang termarginalkan oleh sistem secara umum mungkin ya. Nah, itu merasa terpanggil banget gitu. Jadi ketika waktu usia SMP pun udah merasa terpanggil gitu. Oke, tadi emang dari SMP udah terpanggil. Dulu kan sebelumnya di Garut ya Bang ya, kegiatan waktu SMP di Garut. Kemudian ternyata komunitas ini menjadi berkembang dan didirikan secara resmi ya dengan nama Komunitas Tauhid di Bandung. Kalau berbicara mengenai permasalahan yang ada di Bandung nih, apa sih yang Bang Fadil lihat gitu, kondisi masyarakat di Bandung nih khususnya itu seperti apa yang bikin Tauhid melakukan berbagai aksi gitu? Yang saya lihat dari situasi kondisi yang terjadi di daerah Bandung, yang menjadi permasalahannya itu kehilangan kepekaan sosialnya. Jadi generasi muda khususnya ya di kalangan SMA, SMP termasuk mahasiswa itu sudah kehilangan kepekaan sosialnya terhadap lingkungan, situasi kondisi, karena memang terkendala oleh gaya hidup yang hedonis dan westernisasi, pemujaan terhadap baratnya itu tinggi. Makanya kita berada di Bandung ya seperti itu, kendala latar belakangnya, karena banyak generasi muda yang tidak peka terhadap situasi kondisi. Oke, tadi Bang Fadil berbicara mengenai ketidakpekaan diakibatkan karena tadi gaya hidup yang hedonis, materialistis, kemudian adanya westernisasi. Pernah nggak apa sih Bang case yang benar-benar real gitu yang kejadian? Misalnya contoh nih, pernah nih saya
menemukan anak-anak jalanan tuh ketika dia minta-minta tapi nggak dikasih karena si orang tersebut yang diminta tuh menganggapnya ini adalah bentuk penipuan misalnya contohnya. Nah ini real yang abang temukan di lapangan tuh seperti apa sih yang bisa bikin abang menyimpulkan bahwa ini tuh gara-gara materialistis, gara-gara hedonis, dan gara-gara adanya ya gaya hidup westernisasi tersebut gitu. Ya sederhananya mah ya mungkin itu terasa oleh saya pribadi mungkin ya, karena kalau dulu di Garut itu belum terkontaminasi oleh gaya hidup. Ketika saya masuk ke perguruan tinggi di salah satunya mungkin di UIN, gaya hidup itu mulai mengkontaminasi diri saya pribadi. Jadi ketika gaya hidup jadi yang hedonisme dan westernisasi itu mendarah daging di diri kita, otomatis itu kepekaan terhadap lingkungan, terhadap situasi kondisi itu menjadi menurun. Jadi merasa bodo amat gitu, bodo amat untuk mereka yang termarginalkan ya, masing-masing aja lah gitu, nggak memikirkan lebih jauh gitu, cukup tahu aja udah kayak gitu ya udah gitu. Nah itu mungkin dampaknya terasa oleh pribadi saya sendiri ketika saya membahasa Sundanya itu memara ke kota gitu ya, dengan gaya hidup kota yang wah luar biasa, ternyata saya pun terkena oleh kontaminasi itu dan terasa oleh saya pribadi menjadi kepekaan sosialnya menurun. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan lagi gitu. Minta pendapat nih, abang sepakat nggak sih bahwa salah satu yang menyebabkan kepekaan sosial kita turun itu adalah dengan adanya media sosial. Secara positif mungkin media sosial bisa digunakan secara positif ya, misalnya kayak bikin campaign buat kegiatan-kegiatan sosial, atau ternyata misalnya katakanlah ada yang kena musibah sakit di Sulawesi tapi orang Bandung bisa tahu, itu yang positifnya. Tapi sisi negatifnya adalah sekarang orang cuman cuman ngetik amin, cuman nge-like, itu seolah-olah kayak aku juga bersimpati loh. Abang sepakat nggak dengan hal tersebut? Nah secara normatif ya mungkin bisa dikatakan iya, cuman kalau kita tarik ke esensi aplikatif lapangan ya nggak sepakat. Nggak sepakat gitu, karena ya jadi memang harusnya aksi ya, harus memang benar-benar langsung action ke lapangan gitu. Orang lapar ya dikasih makan, bukan dikasih gitu. Like ya. Ya kan saya pernah kejadian ketika terjun ke anak-anak pang, jadi ada bahasa kayak gini di anak-anak pang itu, untuk apa kalian kesini kalau hanya ngasih dalil gitu, kita lapar ya kita kasih makan, jangan kasih dalil gitu. Ya, intinya harus langsung real terjun ke lapangan gitu. Orang lapar itu bukan dikasih ayat tapi dikasih makan gitu. Iya, sempat ini juga salah satu kisah menarik ya yang dulu saya dapat dari salah satu teman di UIN Bandung. Jadi dulu tuh mungkin jemaah UIN Bandung juga tahu ya, di kita ada salah satu klinik kesehatan, klinik UIN Bandung. Di mana dulu tuh ada teman saya yang sakit sakit, terus sama temannya itu dibawa ke klinik. Nah dikiranya tuh demam tuh ya orang dikasihnya Panadol, yang mungkin teman-teman juga tahu deh, jemaah UIN Bandung kalau sakit kasihnya Panadol biasanya. Itu obat sejuta umat. Tapi ternyata sama dokternya tuh nggak dikasih Panadol, dikasih duit 20.000 karena ternyata dia sakitnya bukan karena, maksudnya gini, mau dikasih obat juga kan harus makan dulu, ternyata dia sakitnya karena udah gak makan 3 hari tapi dokternya solutif, benar gak maksudnya? Nah ini juga jadi pembelajaran loh jemaah UIN Bandung. Mungkin kesannya kita karena mendengarkan kayak ketawa aja, iya nggak sih, kayak betul. Itu menjadi sebuah cerita yang lucu. Tapi dalam real kehidupan masyarakat tuh kita harus peka terhadap masalah intinya, benar nggak? Kalau orang beneran sakit demam kasih obat, tapi kalau sakitnya karena lapar ya kita sembuhkan laparnya. Termasuk mungkin ini yang dilakukan oleh Bang Fadil ya, salah satunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan aksi tersebut sebagai bukti real setelah mengidentifikasi masalah. Nih Bang, pengen tahu juga kan, sekarang nih Abang juga masih di rumah aja kan, yang biasanya Tauhid melakukan aktivitas terjun ke lapangan, sekarang mau tidak mau kita harus patuh dengan kebijakan pemerintah dengan PSBB. Apa yang Abang lakukan nih dengan adanya kebijakan PSBB? Komunitas Tauhid melakukan apa yang ini sebagai tetap bentuk gerakan Tauhid untuk kepedulian terhadap teman-teman yang termarginalkan dengan sistem? Ya, prinsip kita di Tauhid ketika ada kebijakan dari pemerintah harus diam di rumah, ya kita punya prinsip maksimalkan ibadah,
tapi tetap di rumah gitu dan tetap produktif. Ya kita bikin program apa namanya itu kajian online. Jadi yang terbiasanya itu kita kajian ke lapangan gitu ya, kita merangkul anak-anak termarginalkan karena ada kebijakan dari pemerintah harus diam di rumah, ya otomatis kita harus putar pemikiran, tapi program tetap jalan. Dan kita sepakat untuk mengadakan kajian online karena mau tidak mau mungkin dengan kondisi seperti ini ya akidah pun harus tetap dijaga gitu. Apalagi kelaparan ada di sana di sini, ya otomatis akidah akan terganggu juga gitu. Makanya kita sama ini Bang, kemarin selain tadi ya channel yang dipakai apa Bang kalau untuk kajian online? Apakah live Instagram atau punya YouTube atau apa gitu? Untuk kajian online kita di YouTube, di channel Tauhid Community. Di situ di uploadnya, di share-nya di YouTube. Kalau untuk IG kita buat jemaah UIN Bandung berarti boleh ya nih mampir ke YouTube-nya Komunitas Tauhid. Nanti ada beberapa kajian yang sudah di-upload ya sama Bang Fadil, termasuk kegiatan-kegiatannya. Sama ini Bang, tadi tuh sempat kepo Instagramnya, ada postingan salah satu anggotanya itu ngasih sembako, bener nggak sih? Apakah itu termasuk program bulan Ramadan ini gara-gara PSBB? Iya. Atau itu event sebelumnya? Itu juga berarti termasuk program. Termasuk program berarti selain kajian online juga tetap melakukan aksi tadi bagi-bagi sembako ya. Yes, keren banget ya ini jamaah UIN Bandung, salah satu alumni yang menginspirasi. Jadi alumni UIN Bandung yang keren tuh bukan Irfan Hakim doang ya. Biasanya orang-orang tanya Irfan Hakim nih. Atau sekarang ada mahasiswa UIN Bandung yang memang artis gitu. Nah, ternyata kita bisa berkontribusi di berbagai lini ya Bang ya. Termasuk salah satu lini yang Bang Fadil suka ini adalah di bidang sosial khususnya. Terus Bang, ini kita sedikit ngobrol nih Bang ya. Realitas yang hari ini terjadi ya. Kan kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang sebagian besar sih banyak orang yang menilai bahwa pemerintah seolah-olah tidak serius untuk untuk mengatasi pandemik ini. Terus selain itu juga pemerintah dianggap oleh banyak orang lebih cenderung menyelamatkan ekonomi dibandingkan nyawa manusia. Padahal kan kalau kita tahu ekonomi hancur tuh bisa diperbaiki, bisa dipulihkan, entah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau nyawa orang udah hilang kan nggak bisa balik lagi ya gitu. Nah itu salah satu isu yang lagi rame. Terus ternyata di sisi lain juga ibaratnya tadi persepsi bahwa pemerintah tidak cukup aktif atau tidak cukup berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata di sisi lain masyarakat juga muncul Sunda nama sarwana gitu, karena seperti yang Abang tahu ya, ketika orang-orang tuh menyengaja karena dengan alasan kan lagi dilarang buat berkerumun, mereka meninggalkan sholat tarawih jamaah nih, tapi giliran belanja tetap ke pasar baru, tetap belanja ke tempat-tempat ramai gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan berpenampilan rapih yang padahal mah tetap di imah gitu. Dan menurut Abang ini sendiri apa sih yang terjadi dengan masyarakat gitu Bang, ketika pemerintahnya tidak cukup kompeten, walaupun dengan mengeluarkan kebijakan yang tentunya sudah mereka rancang tentunya ya, tapi di sisi lain masyarakatnya sendiri kayak yang ya sarwana gitu, meninggalkan sholat tarawih dengan alasan kebijakan, tapi tetap mendatangi keramaian dengan belanja tadi gitu. Ini apa sih Bang yang terjadi dengan masyarakat kita gitu? Jadi kalau sudut pandang saya mungkin kaitan untuk mencapai posisi ideal mungkin ya dari kondisi seperti negara yang saat ini, mungkin seperti tadi yang realita yang Mimin utarakan. Nah, si pemerintah harus bersikap apa? Nah, jawabannya ya mari kita berkaca pada sejarah terdahulu, karena sejarah adalah sebuah cerminan bagi kehidupan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr kalau nggak salah ayat 18, bisa dicek nanti. Yang intinya dari pesan ayat tersebut, Allah menyapa orang-orang yang beriman untuk bertakwa agar tandur nafsun. Nah, maksud di sini tandur nafsun itu adalah ngaca diri gitu. Jadi orang kudu ngaca diri.
dari sesuatu hal yang telah dilakukan untuk di ayat selanjutnya itu maqadlamat ligot, yang artinya itu bersikap agar lebih baik di esok hari gitu. Nah, kecuali kalau memang si negara itu atau kita menjadikan sejarah terdahulu hanya menjadikan sebagai alat politik merebut kekuasaan, maka tidak akan menjadi cerminan diri, tidak akan menjadi cerminan pencerahan, melainkan cerminan perpecahan itu. Jadi kalau melihat carut marut penguasa dan masyarakat yang tidak ada kerjasama ini, ya ini akibat dari tidak ngacak diri gitu. Intinya tidak mengkaji, tidak mengaji sejarah-sejarah terdahulu ketika dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini harus seperti apa sikap kita. Nah, ini salah satunya kenapa negara kita itu mundur, termasuk kenapa si masyarakat juga sarwana gitunya dalam bahasa Sunda nama, karena tadi tidak ngaca diri gitu terhadap kejadian-kejadian masa lalu atau sejarah. Nah, kalau kita kaji atau kita lihat kondisi ideal yang pernah terwujud tatanan masyarakat Madani pada masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Nah, dengan sikap kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang mampu memadukan kesalehan atau kesolehan ritual dengan memperkokoh keimanan di ruang-ruang publik dan kesalehan sosial dengan menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, insya Allah kalau kita menyebutnya di Tauhid Community itu adalah ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Justru dampak dari ibadah ritual itu harus adanya ibadah sosial. Jadi itulah keberhasilan sejarah dulu ketika kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Rasulullah mempunyai sikap kepemimpinan untuk memadukan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Kalau kita sebut ibadah ritual dengan ibadah sosial. Nah, insya Allah kalau masyarakat dengan pemerintahnya itu bisa kerjasama, termasuk pemerintah bisa memadukan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, insya Allah tidak akan carut marut kayak tadi. Anu hiji kekeh gitunya kudu cicing di imah, anu hiji kekeh oge hayang keluar gitunya. Ya itulah karena tidak ada ya intinya mah meren pemerintah lalai gitu, dan masyarakat pun ya menganggap pemerintah ya bodoh amat mungkin gitu. Termasuk mungkin ketika kan tadi kondisi ideal. Nah, kita masuk pada kondisi yang tidak idealnya. Nah, dulu juga kalau berkata kepada sejarah, ada terjadi posisi ketidakidealan di masa dinasti Bani Umayyah kalau nggak salah. Kenapa dinasti Bani Umayyah itu berantakan, dalam artian ya kacau dalam sistem pemerintahannya? Ya sedikitnya ada dua kendala. Satu mungkin sistem pergantian khalifah atau kepemimpinannya itu tidak sehat. Intinya berdasarkan kedekatan kekeluargaan, kalau istilah sekarang mungkin KKN ya, dan tidak sesuai dengan syariat dan pesan Nabi gitu. Padahal kan Nabi berpesan ketika mengangkat sebuah pemimpin jangan berdasarkan kekeluargaan atau kedekatan. Nah, sedangkan kan pesan Nabi itu dalam rangka menjalankan firman Allah juga yang termaktub dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 246 sampai 247. Nanti teman-teman jamaah UIN bisa dicek. Nah, itu yang pertama kenapa Bani Umayyah itu berantakan. Dalam artian di sini saya bukan untuk mengkritisi masa pemerintahan Bani Umayyah, kita mempelajari lah gitu ya. Nah, yang kedua yang menjadi kemunduran dinasti Bani Umayyah itu adalah pengen saling berkuasa, terus rakus akan kekuasaan, istilahnya mungkin konflik politik. Nah, itu mungkin yang menjadi kemunduran suatu pemerintahan. Dulu juga udah pernah terjadi di masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, dan puncak idealnya itu ketika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
seperti itu. Oke, teman-teman sebelum lanjut, teman-teman boleh masukkan pertanyaan di komentar. Tapi pertanyaan yang relate sama live ini ya. Jadi jangan dulu nanya soal PBAK, soal UKT dan segala macam. Kita lagi diskusinya mengenai Kementerian Tauhid dan kegiatan sosial. Atau mungkin teman-teman punya isu sosial yang pengen ditanyakan ke Bang Fadil, nanti boleh di drop di kolom komentar. Nanti untuk 2 pertanyaan yang yang terpilih berhak mendapatkan pulsa masing-masing 25.000. Jadi boleh teman-teman nanya, tapi jangan tanyain Bang Fadil itu brewoknya pakai apa, jangan ya, harus relate sama topik kita nih gitu. Karena kita lagi ngobrolin soal Kementerian Tauhid dan kita harus menjadi problem solver sebagai mana tema kita harus menjadi, kalau di mahasiswa itu salah satu perannya sebagai agent of change ya. Kita sebagai agen perubahan, di mana ya kita harus menyelesaikan masalah yang ada di negara kita, dalam bangsa kita gitu khususnya. Terus ini Bang, kemarin yang sempat ramai kan, selain video viralnya YouTuber yang ngeprank transpuan dan anak-anak perempuan dan anak-anak jalanan. Kemudian juga nggak kalah heboh, kemarin sempat ada di Sulawesi ya, kalau salah di Sulawesi ada video viral di mana ada anak penjual apa sih nama makanannya, jalang kote. Mungkin maaf ya kalau saya salah penyebutannya. Anak yang menjual jalang kote ternyata mendapatkan bullying. Yang bullyingnya tuh bukan cuman verbal lisan aja, kan biasanya kita nyebutan fisik lah, katakan gedut atau apa gitu. Tapi ini tuh benar-benar ada aksi fisiknya gitu, ditendang sepedanya, dipukulin orangnya gitu. Kemudian apa sih gitu ya yang kalau Abang nih misalnya ketika itu terjadi di Bandung, katakanlah bullying, kita sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan, atau kita melepas label dulu sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang punya hati nurani, itu harusnya kita menghadapi bullying seperti itu seperti apa, menghadapi orang yang ngeprank dan itu tidak, ya boleh dibilang tidak bermoral, itu mestinya seperti apa sih? Kan kadang mah kita malah karena terbawa panas, kita juga malah ibaratnya mengeluarkan cacian-cacian yang tidak baik, yang misalnya di kolom komentar, wah dasar tut atau dasar GBLK atau apa gitu. Padahal kita sendiri ya cuma bisa ngomong dan orangnya belum tentu membaca itu dan belum tentu dia bisa berubah. At least apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, menurunkan angka orang-orang yang pengen menjual konten ngeprank yang tidak manusiawi, apalagi itu dengan tujuan materialistis kan, pasti kan tujuan material, pengen subscriber, pengen iklan YouTube segala macam. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengurangi nih bullying itu sebenarnya bukan hal yang terjadi hari ini aja Bang. Dari zaman dulu juga sebenarnya bullying itu udah ada, cuman bedanya mungkin kalau dulu mah nggak pernah ada di upload, sekarang tuh di upload, benar gak sih? Karena sehingga orang menjadi tahu. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang dewasa sekarang bisa nih mendidik adik-adik kita, atau katakanlah mungkin adik-adik di jalanan juga terkena bullying segala macam. Gimana sih kita bisa menurunkan angka-angka tersebut? Atau kita menurunkan angka, meningkatkan kepekaan sosialnya tersebut tuh gimana sih Bang caranya? Gitu. Ya mungkin kalau berbicara apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tadi realita disampaikan oleh Mimin, saran saya sih perbanyak ngaca diri ya. Ngaca diri itu yang tadi banyak mengaji dan mengkaji terhadap situasi kondisi agar kita pandai muhasabah diri, karena inti dari sebuah aktivitas yang kita jalani itu adalah evaluasi. Nah intinya ini menjadi alarm sebenarnya Maya untuk para aktivis dakwah, termasuk aktivis-aktivis yang ada di kampus juga, bahwa mereka yang termarginalkan oleh sistem itu sudah saatnya kita rangkul oleh kita semua gitu. Bukan hanya tugas mubalik saja, kita sebagai mahasiswa pun karena kita jargonnya agen of change ya, kita pun punya kewajiban dan tanggung jawab untuk merangkul mereka. Karena gini, yang termarginalkan oleh sistem itu kalau dipoin-poinkan kan ada yang termarginalkan oleh diri sendiri. Kalau kita mengistilahkannya itu adalah orang-orang yang stres, orang-orang gila itu yang di jalanan. Terus ada juga yang termarginalkan oleh keluarga, yang broken home, itu juga sama, itu termarginalkan oleh sistem. Terus ada juga yang termarginalkan oleh lingkungan, yang kita istilahkan adalah sampah masyarakat, anak jalanan,
termasuk apa yang LGBT kayak gitu juga sama. Nah ini dampak dari apa namanya itu termarginalkan oleh sistem. Cuman kalau dipoin-poinkan kayak tadi, satu, termarginalkan oleh diri sendiri, termarginalkan oleh keluarga, termarginalkan oleh lingkungan, dan secara seutuhnya itu termarginalkan oleh sistem. Nah ini menjadi sebuah alarm untuk kita semua, dari mulai aktivis dakwah sampai ke aktivis mahasiswa, untuk sama-sama yuk terjun langsung ke lapangan, karena sudah bukan saatnya lagi kita apa namanya itu menjustifikasi mereka yang secara satu sosial berbeda dengan kita itu, karena mereka pun punya hak untuk apa namanya diberikan pendidikannya, kesejahteraannya, kan itu udah ada di undang-undang, benar gak, Min? Ya itu kan udah ada di undang-undang juga, udah terjamin bahwa setiap manusia itu kan udah mempunyai hak untuk apa dalam hal pendidikannya, kesejahteraannya gitu. Nah makanya kita selaku mahasiswa termasuk juga apa namanya aktivis dakwah, sudah saatnya kita terjun langsung ke lapangan. Kita bukan fokus di ruang-ruangan ya kayak di majelis-majelis, kita sudah saatnya kita action langsung ke lapangan, karena mereka butuh rangkulan, butuh sandaran. Kalau mereka tidak ada sandaran, otomatis ini mah mereka bakal nyandarin dirinya itu ke hal-hal yang negatif. Kayak anak pang aja, anak pang termasuk anak broken home, kalau kita tidak mau menjadi sandaran mereka, ya otomatis mereka bakal menyandarkan dirinya itu kepada hal-hal yang negatif kayak minuman keras, pergaulan bebas, ya itu otomatis. Karena itulah yang dirasa nyaman oleh si anak pang, oleh si orang-orang yang broken home itu. Kalau kita tidak peka, tidak mau terjun langsung ke lapangan, jemput bola, menjadi sandaran mereka. Intinya hal yang mesti dilakukan oleh kita ya tadi, pertama harus ngaca diri, banyak mengaji dan mengkaji terhadap situasi kondisi yang terjadi. Terus apa namanya, jangan lupa evaluasi juga dari apa yang sudah kita jalani itu. Nah kita harus terjun ke lapangan intinya. Oke, berarti poinnya adalah pertama mengkaji. Nah, ya. Mengkaji itu berarti kalau bahasa Al-Quran Iqra itu bukan baca aja ya, tapi mengamati, menganalisa seluruh kondisi terutama sosial yang sekarang ada. Yang kedua adalah ya terjun langsung ke lapangan. Jadi setelah kita mengkaji, do action gitu, kamu harus melakukan sesuatu. Sama ini Bang, tentunya yang menurut pandangan Minda sendiri ya, bagaimana selalu ada stereotip di masyarakat terhadap orang-orang yang termarginalkan tadi, terutama nih punten-punten terhadap transpuan atau transgender atau waria, katakanlah ya, walaupun waria bahasanya sekarang dianggapnya kurang sopan karena dari kita transgender, teman-teman yang transgender, kemudian anak-anak jalanan, masih ada stereotip bahwa mereka tuh apa ya, masalah gitu, stereotipnya sebagai masalah. Tentunya menjadi tantangan tersendiri ya nggak sih buat teman-teman yang aktivitas sosialnya tuh untuk segmen yang seperti ini. Nah, bagaimana komunitas Tauhid bisa menjawab tantangan stereotip masyarakat tersebut khususnya? Ya memang terasa sih oleh saya pribadi ketika terjun langsung ke lapangan dan mengamati situasi kondisi, ternyata masih banyak masyarakat ya yang menjustifikasi mereka, apalagi ketika melihat status sosialnya yang berbeda. Menawa sih maneh apa namanya ngadatangan waria dan jelas begitu mah laknatullah gitu ya, kayak LGBT kan anggapan masyarakat dan para mubalik itu laknatullah gitu, termasuk yang apa namanya itu anak-anak jalanan naon gitu mah ada sampah masyarakat teu kudu di naon diarahkan gitu mah jadi masalah. Justru ketika kita mendiamkan mereka itu jadi masalah justru. Nah makanya ketika Tauhid sendiri menghadapi apa mereka yang termarginalkan itu, ya kita menghindari justifikasi. Yang paling penting itu menghindari justifikasi. Tapi tadi ketika kita langsung justifikasi, kita mau berdakwah aja, maksudnya begini, ketika ketemu transpuan atau orang-orang yang sedang apanya rada mengkol misalnya, katakanlah kita langsung ngejustifikasi ya dasar laknatullah, oh dasar kafir misalnya. Tapi ketika kita melakukan tersebut, orang juga langsung ignoran ya, kita langsung menolak gitu. Tapi ketika kita memahami beliau ini sebagai manusia, kemudian kita merangkul sehingga dia sadar gitu bahwa fitrahnya seperti itu, dan ini harus jadi pengajaran bagi kita ya, terutama nih buat teman-teman jemaah Bandung yang kebetulan juga punya
kegiatan dakwah atau punya kegiatan sosial, mungkin ini bisa jadi salah satu cara yang cukup efektif ya, dan sudah terbukti beberapa dari tadi Sri Kandi apa kan nama itunya teh Bang? Sri Kandi Patriot. Beberapa dari anggota Sri Kandi Patriot ini sudah kembali ke fitrahnya, dan itu tentunya mudah-mudahan menjadi nilai ibadah kita, dakwah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, sebelum lanjut dari pertanyaan Ninda nih, ada beberapa pertanyaan yang aku pilih yang related dulu ya. Tadi tuh kayaknya ada 3 pertanyaan atau 4 gitu, lupa. Pertanyaan pertama dari Ahmad Abdurrahman Ungar. Izin bertanya, dari beberapa aliran teologi, menurut kakak-kakak mana yang paling bisa masuk akal? Terima kasih. Jadi boleh dijawab atau enggak ya Bang, maksudnya kita pilih yang relate dengan topik ini saja. Tapi terlangsung dikembalikan ke Bang Fadil, mau dijawab atau tidak? Gimana Bang? Hah? Ini mau dijawab atau skip dulu ke pertanyaan yang kita pilih dulu nih, yang berhubungan dengan sosial? Oh, lanjut dulu ya. Yang kedua dari Lucy Sundari _02. Kak, kok sekarang banyak isu, banyak yang menyangkutkan bahwa yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan politik karena masih ditutup, akan tetapi mal-mal milik Cina itu diperbolehkan. Bagaimana pandangan kakak? Coba yang kedua, yang lainnya, mengapa masih adanya kurang kesadaran akan pentingnya PSBB? Itu 3 pertanyaan. Yang keempat ini masih sama dengan yang sebelumnya. Yang lainnya, yang keempat, apa saja sih prinsip dalam dakwah sosial itu? Dari Faris _KPI. Ini KPI-nya Komisi Penyiaran Islam Indonesia atau jurusan KPI ini? KPI Negara ada orang KPI sih. Oke, ini pertanyaan kelima Bang. Dari SR Hera 05. Berhubungan dengan COVID-19, bagaimana jika tim medis dan pemerintah telah turun tangan mengenai virus tersebut karena ulah masyarakat yang lain yang sudah diatur, kita harus berbuat apa? Terus dari Audi Amanda, ini pertanyaan ke-6. Kak, gimana sih kita menghadapi orang yang berbeda pendapat saat berdakwah? Oke, mungkin tadi dari pertanyaan pertama dulu mau dijawab nggak Bang, soal ya dari berbagai aliran teologi, menurut kakak mana sih yang paling masuk akal? Ya, kalau ke jalannya masuk akal, ya sulit dibuktikan kalau berbicara teologi, karena urusan teologi itu ya harus ngobrol langsung, nggak bisa lewat media sosial kayak gini, karena emang terbatas kan waktunya juga. Jadi intinya nggak bisa dibuktikan dengan akal kalau persoalan teologi mah. Jadi memang balik lagi kepada keyakinan yang kita yakini, kita lebih condong kemana gitu. Kalau standarnya masuk akal dan tidak, ya akal mempunyai batasan gitu. Akal itu mempunyai batasan gitu. Jadi susah untuk ngambil keputusan mana yang benar dan mana yang tidaknya itu. Beda lagi kalau dengan keyakinan gitu. Meskipun tak asup akal tapi yakin ya enggak sesuai gitu. Etan orang percayai gitu. Makanya mungkin untuk siapa tadi ya, kalau pengen jawaban yang yang detailnya, ya bolehlah nanti silaturahmi ke Sekretariat Tauhid Community, kita ngobrolin secara detail tentang teologi. Jadi kalau ngomongin di sini ya nggak akan tuntas gitu. Itu pertanyaan dari Kang Ahmad Abdurrahman ya. Jadi pada dasarnya mungkin karena bahas teologi itu nggak bisa cuman dengan ini, kan kita durasi 1 jam nih, apalagi cuma berapa menit gitu. Tentunya harus ngobrol langsung nih. Nah, Kang Ahmad Abdurrahman Umar, kalau tertarik pengen diskusi bareng Bang Fadil, boleh nanti kunjungi dulu Instagramnya, nanti bisa DM atau segala macam ya, buat mendapatkan kontak dari Bang Fadil. Itu pertanyaan kedua tadi dari Lucy Sundari. Kak, kok sekarang banyak isu, banyak yang menyangkutkan bahwa yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan politik karena masjid ditutup tapi mal-mal Cina itu diperbolehkan. Kakak bagaimana? Ya, kalau urusan itu ya masyarakat udah pada pintar ya. Nah, pada dasarnya ya segala permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya ya mau tidak mau ya ada kaitannya dengan tadi kepentingan politik.
Ya kalau mau dibuktikan apa secara langsung mah ya udah pada terang-terangan mereka juga gitu dalam hal ini mah gitu. Makanya masyarakat pun berkesimpulan seperti itu, bahwa segala segala permasalahan yang terjadi di Indonesia ya ini ada kaitannya dengan politik. Intinya ya mereka udah pada pintar sih untuk menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya, bahwa ini ada kaitannya dengan apa politik. Oke, tadi jawabannya ya dari Bang Fadil buat pertanyaan Teh Lucy. Jadi sebenarnya kalaupun kita membaca berbagai media sekarang, Ya. kan banyak ya informasi bahwa memang ada korelasi lah, dan itu sebenarnya apalagi kita belajar politik tidak bisa dipungkiri ya, karena kita sebuah negara tentunya pasti ada kerjasama dengan negara lain. Cuman paling buat teman-teman ya kita mesti tambahin dulu informasi tersebut apakah benar atau tidak gitu untuk berita tersebut. Oke. Pertanyaan ketiga dari mengapa masih banyak yang pasti tadi teh. Kenapa masih banyak yang tidak taat terhadap PSBB, Kongsa? Mengapa masih adanya kurang kesadaran akan pentingnya PSBB? Menurut Abang gimana nih? Ya seperti tadi yang Minda utarakan, bahwa realitanya ya pemerintah pun lalai dalam hal ini gitu. Otomatis itu akan berdampak kepada si masyarakatnya, menganggap ya bodo amat, apalagi kan sekarang ada hashtag terserah gitu ya. Ya karena itu dampak dari pemerintahnya yang tidak serius mengurus pandemi ini gitu. Intinya ya ini dampak dari kelalaian pemerintah juga. Jadi dampaknya ya ke masyarakat pun ya seperti ini, seperti yang tadi Minda utarakan, bahwa realitanya seperti itu. Jadi tidak akan ada kerjasama yang bagus kalau si pemberi kebijakannya ya lalai dalam hal mengurus pandemi ini. Jadi otomatis bakal terjadi seperti itu di masyarakat, banyak yang kesana kesini gitu. Mungkin sedikit tambahan ya, buat tadi teh siapa aku lupa, Haris Abdul Aziz. Jadi mungkin masyarakat sendiri, kebetulan karena aku pakai juga medsos di Twitter, orang-orang tuh karena dari awal isu tersebut muncul, pemerintah menunjukkan sikap kayak apa ya, nggak bisa dibilang sebodoh amat, lebih kayak mengabaikan. Termasuk mungkin teman-teman juga bisa flashback kembali tuh informasi-informasi bagaimana kebijakan malah membuka pariwisata, ya nggak sih? Kemudian sampai ada celutukan dari beberapa menteri yang bilang Indonesia itu pasti tahan dengan corona ini gitu, sehingga karena pemerintah yang awalnya seolah-olah dianggapnya abai, jadi masyarakat pun kayak ya mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh pemimpin. Bener nggak sih? Betul. Masyarakat tuh cenderung melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya gitu. Nah itu juga mungkin jadi salah satu ibaratnya kalau masyarakat udah kayak gerah dari awal, ya udah banyakannya seperti ini. Atau yang kedua di masyarakat kita sendiri, khususnya yang di daerah-daerah tuh belum banyak yang teredukasi dengan informasi ini. Mungkin kita yang di Bandung kota tuh cukup familiar ya dengan informasi, oh di sini udah sekian banyak yang positif. Tapi masyarakat daerah tuh cenderung tidak terpapar informasi tersebut gitu. Nah mungkin ini juga jadi PR ya buat kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat juga gitu. Jadi tong pipiluan gitu mungkin ya. Kalau isunya yang seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Faris_KPI. Apa saja sih prinsip dalam dakwah sosial itu, Bang? Yang tadi yang saya utarakan, ya prinsipnya itu jangan mudah menjustifikasi objek yang kita dakwahi. Itu saja sih prinsipnya mah. Karena berawal dari justifikasi ya apa yang kita dakwakan juga ya gak akan masuk sama objek kita. Intinya jangan bauan, istilahnya jangan bauan. Istilah kerennya jangan bauan intinya jangan bauan, terus intinya mudah bergaul terus
jangan menjustifikasi objek dakwah kita. Mau siapapun objek dakwah kita, ya prinsipnya jangan mudah menjustifikasi gitu. Pernah kejadian waktu saya main ke kampus ITB, ada teman di situ cerita lagi makan di kantin. Nah di situ ada anak pang yang ngamen gitu ya, datang ke si teman saya itu ngamen sambil laguan. Nah terus sama teman saya itu dikasih 500 perak kalau nggak salah, 500 perak. Terus sama si anak pangnya itu dibalikin deh gitu, ngerasa tengenah, ngerasa gak enak. Kemudian si teman saya itu akhirnya si teman saya itu masih bisa sabar. Nah lanjut aja si anak pang itu ngamen ke meja yang satu lagi, itu perempuan semua di situ ngamen. Nah di situ mas sambil ngancemnya tuh gini, kalau enggak ngasih nanti dipegang lah itunya gitu ya, yang sensitifnya dipegang. Nah kedengaran sama teman saya. Nah mungkin yang pertama udah diperlakukan seperti itu, yang kedua lihat temannya juga yang perempuan diperlakukan seperti itu, akhirnya terpancing emosi si teman saya itu. Akhirnya dia diri langsung hajar si anak pang itu sampai bonyok, sampai teman-teman yang lainnya turun ke kantin sampai ngegebugin si anak pang itu. Singkat cerita, si teman saya itu curhat, bang, nah waktu itu saya kayak gitu, itu gimana? Ya saya cuma bisa jawab ketawa aja. Nah kamu seri hunggul gitu nya, orang nanya teh. Ya intinya gini cinta, kalau mau fighting gitu ya, kamu kan orang yang berpendidikan. Nah sekarang anak pang itu orang yang tidak berpendidikan. Kira-kira kalau mau fight gitu ya, mau diadu orang yang berpendidikan melawan orang yang tidak berpendidikan, kira-kira yang tidak berpendidikan itu siapa gitu? Ya. Kira-kira siapa? Kalau mau adu-aduan ya harus balance lah, orang berpendidikan. Tapi kan kita lihat si anak pang ini kan orang yang tidak berpendidikan, tidak mengenal pendidikan. Mungkin perilaku seperti itu ya perilaku yang biasa aja, bukan perilaku yang jelek gitu. Tapi kalau bagi orang berpendidikan, perilaku seperti itu adalah perilaku yang tidak baik atau negatif. Nah itulah kejadian di lapangan waktu itu. Jadi teman saya seperti itu. Jadi intinya jangan mudah menjustifikasi seseorang, harus tabayun dulu kenapa dia seperti itu, terus apa kendalanya, apa latar belakangnya gitu. Jadi harus memang betul-betul detail dalam berdakwah di ibadah sosial itu. Jadi nggak semata-mata nyampein materi dakwah gitu, tapi harus dicek dulu permasalahannya itu apa, kendalanya itu apa, kenapa sih ini tuh seperti ini, seperti itu Min. Oh itu pertanyaan selanjutnya tadi saya ingat, tapi orangnya saya lupa namanya siapa. Mungkin nanti kan yang video sebelumnya udah saya save nih, nanti kita buka lagi ya. Cuman kurang lebih tadi pertanyaannya ada yang bertanya bagaimana cara atau strategi berdakwah terhadap orang yang memang sudah berbeda pendapat. Kurang lebih kayak gitu kalau nggak salah, ada salah satu pertanyaan. Ya intinya jangan membahas persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah gitu. Jadi untuk dakwah itu jangan juga kita membahas hal-hal yang mengundang perbedaan pendapat. Oke, itu tadi kayaknya Audi Amanda yang bertanya ya, yang tadi mengenai strategi bagaimana berdakwah terhadap objek yang memang sudah berbeda pendapat. Oke, tadi tuh sebelumnya mengenai apa sih pertanyaannya sebelumnya? Yang tadi yang mengenai kisah anak pang itu ya, yang Bang Gade ceritakan ke ITB. Jadi keinget salah satu quotes menariknya dari Rocky Gerung, Bang, bahwa ijazah itu adalah bukti kamu bersekolah, bukan bukti bahwa kamu pernah berpikir. Nah sebenarnya benar ya teman-teman Jamaah UIN Bandung semuanya, baik kita berstatus sebagai mahasiswa, alumni, ataupun bahkan kita tidak bersekolah, ya tetap yang bernilai itu adalah berpikirnya kita. Kalau tadi dalam bahasa Al-Quran ikrona kita, nah kita menganalisis, kita mengkajinya itu. Jadi seperti halnya banyak kok misalnya orang-orang yang katakanlah sukses ya, baik itu dai, baik itu pebisnis, baik itu aktivis, yang mereka mungkin tidak mengenyam pendidikan formal, tapi mereka menggunakan akal mereka, potensi yang Allah berikan untuk berpikir tadi. Nah, termasuk yang tadi itu salah satu
apa sih yang mesti dilakukan gitu buat kita bisa meningkatkan empati kita, untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan kita. Salah satunya ada yang pertama tadi kuncinya adalah ngaji. Ngaji itu bukan baca kitab-kitab aja, tapi mengkaji overall bagaimana lingkungan, bagaimana di Siroh, katakanlah bagaimana di Siroh itu seharusnya seperti apa, kondisi realitas sekarang seperti apa, itu yang dikaji mungkin. Yang kedua tadi adalah setelah kita mengkaji, lakukan aksi. Jadi jangan cuman di sini aja, tapi harus dilakukan dengan tangan, kaki, dan seluruh badan kita. Itu tadi 2 tips tuh dari Bang Fadil buat, dan sebenarnya ini nggak cuma implementasi di apa namanya, di aksi sosial aja, bener nggak sih Bang? Betul. Termasuk deskripsi nih buat jamaah UIN Bandung atau maba-maba nih yang kalian sudah berpikir saya pengen jadi mahasiswa UIN Bandung, tapi kalian cuma mengkaji, cuma mencari tahu informasi UIN Bandung, bayar UKT-nya berapa, cara datangnya gimana, tapi kalian nggak aksi belajar, kalian nggak aksi buat nanyain ke kakak tingkat gimana sih di UIN Bandung tuh yang itu nol besar gitu. Atau ini buat jamaah UIN yang terkendala skripsinya, kalau kalian cuma nyari teori tapi nggak datengin dosen pembimbing ya itu sama aja bohong gitu. Kalian nyari referensi sebanyak-banyaknya tapi nggak ada aksi ngetiknya, nggak ada aksi bertanya ke dosen pembimbing, itu juga nol besar. Makanya tadi setelah mengkaji harus ada aksi, dan itu tentunya buat teman-teman jamaah UIN Bandung yang memang salah satunya tergerak untuk mengikuti kegiatan sosial, bisa nanti join bareng sama Bang Fadil, alumni dari UIN Bandung, untuk bergerak bersama-sama. Dan tentunya kita bergerak bukan karena kita ingin dikenal di dunia, emang apa sih gitu, ketenaran di dunia tuh nggak ada apa-apanya, tapi kita ingin terkenal di mata Allah dengan cara berkontribusi nyata untuk masyarakat. Kita rangkul nih orang-orang yang termarginalkan sistem, karena pada dasarnya kalau tadi berbicara mengenai dakwah, Abang sepakat gak bahwa pada dasarnya kita tuh dakwah ke mereka bukan pada fisik mereka, betul, tapi pada potensi iman yang Allah berikan sejak seluruh manusia tuh sudah diberikan potensi iman, benar nggak? Jadi kalau dulu saya sempat dengarnya salah satu kajiannya dari Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf saya mau mention nama ustadznya, beliau mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan ayat, kita menyampaikan pesan itu bukan ke kepalanya, bukan ke dirinya dia, tapi pada imannya dia. Nah, ketika kita menceritakan atau menyampaikannya dengan penuh keimanan, nyampe ke iman yang ada di kolbunya, yang ada di hatinya, itu akan klik ibaratnya. Tapi ketika kita menyampaikannya tidak dengan keimanan, dan yang dituju pun pengennya menyelesaikan masalah otaknya, bukan imannya, itu juga nggak akan selesai. Makanya kalau tadi saya menilai apa yang dari Bang Fadil sampaikan adalah ya saya berdakwah bukan menilai karena dia transpuan atau dia anak pangnya atau dia atau dia mabok segala macam, tapi saya paham bahwa setiap orang itu punya potensi keimanan. Benar gak Bang yang saya simpulkan? Ya, sesuai dengan firman Allah kan, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, semua semua menjawab alastu qalu bala syahidna. Yaitu kan semua potensi umat manusia sama, mau yang dari Nasrani, mau dari yang kalau di agama-agama kan ya semua sama. Dulu pernah ada perjanjian dengan Tuhannya, ketika ditanya alastu birabbikum, jawabannya kan qalu bala syahidna, iya engkau adalah Tuhanku. Berarti semua umat manusia yang ada di bumi itu punya potensi keimanan gitu. Tinggal bagaimana cara kita mendekati, mengajak, mendakwahinya gitu. Harus pakai strategi, jangan menjustifikasi, itu sih kuncinya. Oke, tadi udah ada pertanyaan ya tadi yang udah masuk sekitar 6. Mau Bang Fadil yang pilih atau gimana Bang? 2 penanya yang menurut Abang agak berkesan nih pertanyaannya, nanti mereka dapat pulsa masing-masing 25.000. Mangga. Boleh sebutkan pertanyaannya, cuman nanti namanya kan di videonya masih ada ya, nanti saya cek namanya siapa, nanti saya DM. Mungkin yang keinget pertanyaan mana sih yang berkesan buat Abang? Yang kaitan dengan ibadah sosial. Oh, yang prinsip itu bener gak? Yang prinsip ibadah sosial itu apa? Itu ya? Oke, pertanyaan pertama yang terpilih mengenai prinsip ibadah sosial. Yang kedua? Yang pertama saya tertarik, makanya saya mengundang. Yang teologi ya? Saya mengundang. Yang Abdul Rahman. Boleh. Iya Abdul Rahman ya. Ya oke, berarti. Disampaikan aja. Iya oke. Aku nggak tahu dia sekarang online atau enggak, tapi nanti coba aku DM ya. Jadi pertanyaan
yang dapat buat jemaah UIN Bandung yang hari ini nonton live Instagram, 2 pertanyaan terpilih. Yang pertama mengenai teologi tadi, yang kedua mengenai prinsip dari ibadah sosial gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang masih mau bertanya dan pengen tahu detail mengenai komunitas tauhid itu seperti apa, teman-teman bisa langsung membuka Instagramnya di @tauhid. Tauhidnya pakai ya, TAWHEED BDG. Nanti teman-teman atau bisa membuka postingan di Instagram UIN Bandung karena sebelumnya kita sudah mention mereka. Atau teman-teman yang pengen sambil ngabuburit, pengen nonton kajian, boleh juga ditengok channel YouTube-nya dari Komunitas Tauhid. Udah ada beberapa video yang diupload, mudah-mudahan menjadi pembelajaran tentunya ya, dan bisa menjadikan kita tergerak untuk bergerak, memberikan solusi untuk permasalahan yang ada gitu. Terakhir nih Bang, aksi apa yang bisa kita lakukan nih Abang sebagai dari Komunitas Tauhid untuk mengajak jamaah UIN Bandung khususnya, aksi apa yang bisa kita lakukan at least dalam sebulan ke depan untuk kita bisa mengurangi hingga akhirnya terselesaikan masalah-masalah sosial yang telah tadi Abang mention gitu. Kaitan dengan aksi apa yang harus dilakukan terutama untuk para generasi muda, kalau saran dari saya sih ya tadi sih sebenarnya harus terjun langsung ke lapangan. Itu poin pertama, harus terjun ke lapangan. Dan pengen menyinggung sedikit juga kaitan dengan aktivitas-aktivitas yang suka dilakukan oleh mahasiswa. Saya pernah mengamati bahwa yang menjadi program dari sebuah komunitas atau organisasi itu kebanyakan yang bersifat normatif. Maksud normatif itu kayak gini, kenapa sih selalu dijadikan program kayak gini, kayak kajian, terus tabligh akbar, momentum-momentum hari besar Islam, terus kalau di kampus itu ngadain seminar dan lain-lain lah gitu ya. Kenapa sih itu harus dijadikan program? Itu bukan program. Kalau sudut pandang saya itu adalah rutinan, bukan program, itu rutinan. Kalau program itu harus mengacu kepada situasi kondisi yang terjadi saat ini, apa yang krusial. Nah itu. Nah sekarang kan di UIN, waktu saya masih kuliah sampai sekarang saya lulus, saya masih mengamati bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa itu ya masih gitu-gitu aja, kayak 17 Agustusan, Min. Gitu. Jadi ngadain lomba apa aja bebas itu, lomba voli, lomba futsal, lomba ya perlombaan aja, kebanyakannya itu diakhiri dengan band-band ngundang band ternama, hura-hura ya kayak gitu. Nah itu nggak akan menyelesaikan persoalan sosial gitu. Makanya saran saya ya, ini mau disikapi mangga, mau tidak pun silahkan, mau dibantah juga monggo. Saran saya, mulailah para organisasi komunitas itu menyikapi antara program dengan rutinan. Ya mungkin kalau kayak tadi kayak lomba-lomba itu malah rutinan. Kalau program itu harus mengacu kepada situasi kondisi yang terjadi. Coba kita cek aja di kampus UIN itu kan daerah Cibiru. Coba di dekat Cibiru itu, di dekat UIN Bandung itu kan ada Cipadung, ada apa lagi itu tuh Permai. Cek aja oleh mahasiswa permasalahan apa sih yang krusial di daerah itu, di kampung itu. Nah barulah kita kalau udah kecek permasalahannya apa-apa, barulah kita terjun langsung ke lapangan, memberikan problem solving ke mereka gitu. Intinya yang sangat mungkin dilakukan oleh kita bersama ya harus terjun langsung ke lapangan intinya, dan mengubah framing bahwa yang namanya program itu bukan seperti yang tadi kayak rutinan gitu ya, kayak yang lomba-lomba itu rutinan lah gitu, bukan program. Kalau program harus mengacu kepada situasi kondisi yang terjadi. Makanya saya suka mengkritisi kepada mahasiswa yang di UIN Bandung, jika tuh kalau bikin kegiatan itu yang bersifat berdampak kepada masyarakat ya, kalau kayak yang lomba-lomba itu ya cuman eksistensi doang kebanyakan gitu. Nggak ada dampak ke masyarakat yang dirasakan oleh minimal lah oleh lingkungan Cipadung yang terdekat mungkin, atau Perma yang di belakang Manisi misalkan. Apa sih dampak yang bisa diberikan kepada mereka dari seorang mahasiswa itu gitu. Minimal seperti itu dulu, jangan jauh-jauh dulu lah gitu. Seperti itu Min. Intinya sih yang paling mungkin dilakukan untuk kegiatan bersama adalah ya terjun langsung ke lapangan.
Terus apa namanya juga boleh ikuti kegiatan-kegiatan komunitas yang sifatnya sosial, boleh juga di Tauhid Community juga boleh, silahkan. Intinya prinsipnya harus bisa membedakan mana rutinan mana program, itu aja. Oke. Udah tadi wrap up-nya ya dari Bang Fadil, bahwa tadi berarti kita tuh harus selalu punya alasan mengapa kita melakukan sesuatu, bukan karena rutinan. Ibaratnya kalau kemarin saya sempat diskusi tuh, kenapa kamu saum di bulan Ramadan? Apakah karena udah tahu udah di kalendernya 1 Ramadan atau karena memang diperintahkan gitu. Nah kan pada dasarnya kita sholat pun karena diperintahkan. Betul. Bukan karena sekarang udah jam sekian gitu. Karena jam itu cuma penanda aja, benar nggak sih? Jam itu penanda dan dia tidak punya hak untuk memerintah. Betul. Tapi kita melakukan sesuatu harus punya landasannya. Termasuk nih buat Jamaah UIN Bandung, sering juga Minda mempertanyakan gitu, kalau ada yang ngechat nanyain, suka nanya balik, kenapa sih pengen pilihnya UIN Bandung gitu buat kuliah, padahal kan kampus tuh banyak opsinya ya. Artinya calon Jamaah UIN Bandung pun memiliki berbagai pilihan nih buat kuliah. Termasuk nanti kalau teman-teman nih Jamaah UIN Bandung pengen join komunitas tauhid, teman-teman juga harus jelas nih alasannya kenapa di antara berbagai komunitas di Bandung tuh banyak banget komunitas. Kenapa teman-teman joinnya ke komunitas tauhid? Tentunya harus punya ibaratnya keselarasan visi, keselarasan saya cocok nih pengen melakukan aksi yang sama, ada getaran yang sama gitu dengan komunitas tauhid. Nah tadi udah wrap up-nya udah bagus banget dari Bang Fadil. Pertanyaan juga udah sampai ya tadi dari dari beberapa penanya yang nonton live Instagramnya. Sebagai penutup mungkin tadi saya ulangi, teman-teman kalau pengen join komunitas tauhid boleh dicek Instagramnya, nanti mau DM atau kontak langsung Bang Fadil juga bisa ya. Bang Fadil tuh orangnya sangat terbuka dan beliau karena di rumah aja jadi lebih santai mungkin ya, kecuali bikin konten online mungkin sekarang. Nah buat teman-teman, bentar masih jam berapa ya? Oh kita sekitar 30 menitan lagi mungkin ya kita akan menjelang berbuka. Mudah-mudahan tadi sharing selama 1 jam ini dari Bang Fadil juga dari aku sebagai salah satu tim dari akun Instagram @winbandung, mudah-mudahan bisa menjadi getaran baru buat jamaah UIN Bandung semuanya untuk kita bisa bergerak. Hayu kita gerak bareng-bareng untuk menjadi problem solver, jangan malah jadi troublemaker ya, jangan bikin masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah karena kompleks banget masalah di kita gitu. Iya, apalagi masalah negeri ini gitu ya, sangat kompleks gitu. Nah, buat yang nanya-nanya mengenai pendaftaran jalur mandiri nanti bakal ada sesinya ya Jamaah UIN Bandung, tapi tidak dalam waktu sekarang. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan kuotanya bisa dipertanggungjawabkan sebagai saya pernah pakai kuota sekian megabyte untuk nonton, sesuatu yang bermanfaat mudah-mudahan ya. Amin. Selamat berbuka bagi ya nanti ya, tapi nggak sekarang. Selamat berbuka, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Idul Fitri dimaknai sebagai perayaan ya kita harus ibaratnya merayakan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah memberikan itu pada kita semua. Makasih. Sebagai informasi, besok buat teman-teman kita akan melakukan live Instagram tapi dengan sesi yang berbeda. Besok topiknya kewirausahaan. Jadi 2 hari ini dari tim mengambil konten mengenai sosial dan kewirausahaan. Next kita bakal ada touring beberapa jurusan yang udah kontekan bareng kita, tapi nggak sekarang, mungkin next setelah Lebaran ya. Jadi teman-teman stay tune di sini di Instagramnya UIN Bandung, boleh nanti share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih buat Bang Fadil, salam untuk keluarga. Kita tutup dulu ya, nanti videonya bisa ditonton lagi karena bakal aku save gitu. Makasih buat teman-teman Jamaah UIN Bandung semuanya. Minda pamit undur. Mangga Bang Fadil bisa mau pamit dulu. Untuk Jamaah UIN Bandung tetap di rumah, tingkatkan ibadah. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Minda juga ya tim UIN Bandung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.